Ini termasuk masih murah ya. Akhirnya menjadi rebutan sold. Eksteriornya menurut gua C, interior C, mesinnya terkategori C. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Ada pickup nih guys, tahun 2020. Jarang ada nih di balai lelang Legoas. Sekarang ada Honda Fit. Ada 2 ribbon untuk lelang berikutnya di balai lelang Legoas. Sudah mengeluarkan seluruh unit Avanza G Automatic Transmission 2017. Dan ini adalah kondisi-kondisi yang terbaiknya. Kita nih ada Toyota Limo ya, 2016 manual transmission. Sudah plat hitam nih, bukan X-Taxi guys. Jadi nggak usah khawatir. Ini banjir Innova, Avanza, dan mobil-mobil incaran banyak orang di balai lelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di balai lelang Legoas dan kita akan cek nih unit-unit yang akan dilelang pada event lelang berikutnya dan unit yang sudah sold dengan terbentuk di harga berapa kita akan cek juga di sini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang balai lelang Legoas, langsung cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap tentang balai lelang Legoas. Jangan lupa juga follow Instagram Dozo21 dan subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru dari Dozo21. Oke guys, seperti apa informasi menarik dari balai lelang Legoas? Teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga menarik buat teman-teman semua. Oke guys, pada event lelang sebelumnya ini ada beberapa unit yang sudah kita review ya pada beberapa video sebelumnya di balai lelang Legoas. Dan ini adalah unit-unit yang sold out nih guys, termasuk Veloz di sini. Nanti kita akan coba cek harganya. Dan juga ada beberapa dari Avanza tipe G 2017 yang beberapa sudah diambil oleh peserta ya. Ada 14 unit kendaraan yang sold pada event lelang kemarin. Dan ini yang sisanya, dan gua akan kasih kisaran harga terbentuknya dari harga dasarnya. Oke, kita langsung cek aja dulu untuk di lot pertama. Ini ada Avanza tipe G 2017 automatic transmission, odometernya rata-rata di 30 sampai 80 ribuan nih guys. Nah, ini sisa satu yang ada di depan kita nih dengan fender dan juga bumpernya baret seperti ini. Di open kemarin di 118 juta keseluruhannya. Akhirnya sold di harga terendahnya di harga dasar ya di 118 juta rupiah dan harga tertingginya 119 juta 500. Nah, ini adalah kondisi masih serba cukup, cuman yang di depan kita nih yang belum diambil kondisi ada cacat ya di bagian fender sebelah kanan. Dan ini ada di lot 7 lumayan nih. Ini sold tertinggi nih guys di 119 juta 500. Sisanya termasuk di harga dasar ya. Dan di depan kita ini odometer ada di 42 ribuan, pajaknya mati di bulan 5 2021 ini. Oke guys, di bagian sisi sebelah kirinya masih cukup mulus banget ya. Dan ini rata-rata Avanza G 2017 yang sold seperti ini nih kondisinya, warna silver dan hitam. Oke guys, ada kurang lebih 4 unit yang dilelang pada pekan kemarin dan sold out ya dengan Avanza G 2017. Dan ini adalah salah satu yang tersisa yang harga tertinggi bahkan saat itu. Di open di 118 juta rupiah dan rata-rata sold di harga 118 juta rupiah. Cuman yang di depan kita ini terbentuk di harga 119 juta 500. Sekali lagi selamat kepada pemenang-pemenangnya. Lanjut guys, di depan kita nih ada 2 Veloz yang sudah sold out ya. Jadi di balai lelang Legoas saat kemarin tuh ada 4 Veloz dilelang hari Senin 2 dan hari Kamis 2. Dan ini yang dilelang pada hari Kamis sudah sold out jadinya. Kita langsung cek aja, ini adalah Toyota Avanza Veloz automatic transmission tahun 2013. Odometer rata-rata di 110 sampai 115 ribuan. Pajak masih hidup rata-rata di bulan Januari 2022 nanti. Dengan catatan aki soak ya rata-rata di sini dan masih serba cukup. Di opennya di harga 90 juta rupiah dan akhirnya sold dua-duanya nih di harga 98 juta 500. Terbilang sih masih cukup istimewa ya, butuh dicuci dan dipoles aja karena eksterior masih oke banget nih. Oke guys, jadi ada 2 Veloz di depan kita nih yang dilelang pada hari Kamis kemarin dan sold out guys. Ini adalah Toyota Veloz 1500 cc automatic transmission tahun 2013 dengan odometer rata-rata di 110 ribuan ke atas. Pajak masih hidup sampai bulan Januari 2022 nanti. Eksteriornya masih serba cukup, interiornya cukup, mesinnya terkategori cukup baik nih karena ini adalah mesin rawatan ya, karena vendornya pun juga memiliki rekor servis berkala. Jadi sekali lagi gue ucapin selamat nih kepada pemenang yang mendapatkan mobil cukup istimewa di lelangan ya. Di open 90 juta rupiah, sold di harga 98 juta 500 dari kedua unit ini ya masing-masing.
tunggu aja nih. Semoga ada lagi unit seperti ini di Balai Lelang Legoas. Teman-teman pastikan jangan sampai ketinggalan download aplikasinya di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua. Lanjut, yang kemarin kita review ini akhirnya sold out juga guys, karena hanya satu unit aja. Ini di depan kita ada Toyota Hiace guys, 2500 cc. Ini adalah mobil komuter ya, tahun 2012, warna putih dengan odometernya masih di 34 ribuan. Eksteriornya C, interior C, mesin C, masih serba oke banget nih guys. Pajak mati di bulan 5 2021 ini, dengan catatan cuman akinya soak, sisanya masih terkategori cukup baik. Ini di open di harga 185 juta rupiah guys. Ini termasuk masih murah ya. Akhirnya menjadi rebutan, sold di harga 226 juta untuk Hiace 2012 dengan kondisi masih cukup baik nih. Ini pernah kita review untuk eksterior, interiornya. Eksterior no doubt masih oke banget, hanya butuh dipoles lagi. Warna putihnya memang sudah sangat kusam karena ini bekas stiker ya untuk vendor dari perusahaannya. Oke, sekali lagi nih selamat nih kepada pemenangnya mendapatkan Toyota Hiace komuter ya, 2500 cc diesel tahun 2012. Odometernya di 34 ribuan, pajak mati di bulan 5 2021. Eksterior C, interior C, mesin C menurut juga, dan di sini di open di harga 185 juta rupiah nih, murah banget kemarin, dan sold di harga 226 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Oke guys, sekarang kita lanjut nih. Ada unit inceran banyak orang, hanya 4 unit ya kemarin di Balai Lelang Legoas. Kita langsung cek aja. Ini adalah Toyota Innova V Luxury guys, 2000 cc automatic transmission 2012 nih guys. Bensin ya, ini V Luxury. Di bagian tengahnya ini adalah captain seat. Odometernya rata-rata di 150 sampai 180 ribuan. Grade-nya masih cukup istimewa nih guys. Karena menurut Balai Lelang Legoas ini adalah grade A. Karena yang pertama mesinnya ini adalah mesin rawatan. Vendornya ini terkenal dengan mesin yang terawat dengan adanya track record di perusahaannya. Interior masih cukup mulus dan juga eksteriornya juga terbilang cukup oke dan masih cukup mulus, butuh dicuci dan dipoles lagi. Pajak masih hidup sampai bulan Agustus 2021 nanti. Nggak ada catatan berarti, dan ini di open kemarin di harga 115 juta rupiah. Dari 115 juta rupiah, harga terendah di 126 juta 500, harga tertinggi ada di 134 juta 500. Gokil guys. Jadi 4 unit ini sold di 126.500, 129 juta rupiah, 129 juta 500, dan 134 juta 500. Gokil. Ini selamat nih kepada pemenang-pemenangnya mendapatkan barang istimewa dari Legoas, yaitu Toyota Innova V Luxury automatic transmission 2012 nih guys. Odometer rata-rata di 150 sampai 160 ribuan. Pajak masih hidup sampai Agustus 2021 nanti. Masih cukup istimewa menurut inspektor dari Balai Lelang Legoas. Eksterior B, interior B, mesinnya juga B. Di open di harga 115 juta rupiah, dan tadi sold tertinggi di harga 134 juta 500. Sold terendah di harga 126 juta rupiah. Sekali lagi selamat nih kepada pemenangnya. Oke, buat teman-teman jangan khawatir, masih ada unit yang akan dilelang pada event lelang berikutnya. Ada beberapa jenis ya, termasuk yang merah nih, kita langsung review aja. Di depan kita nih ada unit yang akan dilelang. Ini adalah Wuling nih guys. Di depan kita ini adalah Wuling Convero DVVT biasa yang standar 2019 manual transmission. Odometer di 185 ribuan. Pajak mati di bulan Januari kemarin 2021. Catatannya di sini plafon kotor, sarung jok ada yang sobek, pintu bagasi penyok, list plangnya juga ada yang penyok. Di opennya ini di 85 juta rupiah. Kita coba cek aja dulu nih guys. Di bagian velgnya sudah pasti standar velg kaleng seperti ini ya, dengan warna hitam. Ban kondisinya kurang lebih sekitar 40%-an. Headlamp masih oke, belum ada fog lamp di tipe yang ini, tapi di bagian sisinya nih masih terbilang cukup presisi nih guys. Untuk di bagian sisi sebelah kanan dari unit ini masih terbilang cukup normal, cukup presisi, dan masih cukup apik sih guys. Hanya saja ada beberapa di bagian lip bumper ini yang sudah baret-baret kasar. Oke, ini adalah bagian sebelah kiri depan panel pintu. Di bawahnya list plangnya ini sudah ada baret kasar dan juga ada yang penyok nih guys. Jadi seperti ini adalah list plang yang penyoknya. PR selanjutnya nih ada di bagian belakang. Pintu bagasinya atau tailgate-nya ini sudah ada penyok dan juga sudah mengarat seperti ini, jadi harus di repair lagi guys. Sisanya masih terkategori cukup. Stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakang, nggak ada wiper dan juga nggak ada defogger ya untuk di unit ini. Jadi untuk eksterior terbilang C. Kita cek sedikit di bagian interior.
Oke guys, seperti biasa di bagian interior, gue sukanya Wuling tuh ada jam di bagian dashboard ya. Untuk di bagian jok ini agak kusam ya, lumayan cukup harus butuh di salon lagi. Dashboard, setir, plafonnya agak sedikit kusam, masih termasuk C sih kalau untuk di bagian interior nih guys. Oke, jadi buat teman-teman nih, di depan kita ada Wuling Convero DVVT ya, 2019 manual transmission dengan odometer di 185 ribuan, pajak mati di bulan Januari 2021 kemarin nih guys. Eksteriornya menurut gua C, interior C, mesinnya terkategori C, di open di harga 85 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di Balai Lelang Legoas. Oke, kita lanjut ke sebelahnya, ada pickup nih guys. Ini adalah Suzuki Carry pickup manual transmission tahun 2020. Odometer masih 14 ribuan. Pajak mati di November nanti 2021. Dengan catatan plafon kotor, bak baret, dan juga ada sedikit mengarat. Rooftopnya ini ada yang penyok sedikit nih guys. Ini di open di harga 95 juta rupiah. Coba kita cek guys. Untuk di bagian eksterior nih, putih masih orisinil, cukup shiny ya. Ini untuk operasional masih oke banget. Velg kaleng bawaan pabrikannya dengan kondisi ban masih 70%. Masih terbilang cukup presisi di bagian sisinya. Headlamp masih oke banget nih guys, masih mengkristal banget kalau menurut gua. Untuk di bagian baknya ini memang sudah pernah digunakan, jadi baret-baret seperti ini dan juga sudah sedikit mengarat nih guys. Belum ada roll bar tambahan ya di bagian belakangnya, tapi ya ini masih terkategori cukup lah kalau menurut gua. Belum ada yang kropos ya, jadi masih bisa dipelingkot lagi. Untuk di bagian pintu dari baknya masih terbilang cukup baik nih guys. Hanya ada beberapa baretan-baretan yang membuat ini juga sudah agak sedikit mengarat ya di bagian eksteriornya. Lanjut di bagian sisi sebelah kanan ada beberapa baret-baret kasar yang sudah agak mengarat, tapi nggak ada penyok yang berarti ya, hanya masih normal-normal aja. Sedikit kita intip di bagian interiornya. Oke guys, di bagian interior masih cukup baik ya. Untuk bagian jok sedikit aja kusamnya, dashboard masih oke, setir masih oke, plafon sedikit kotor nih guys. Jadi kalau dibilang cukup untuk di bagian interior. Oke, buat teman-teman nih guys yang nyari mobil pickup, di depan kita nih ada Suzuki Carry pickup 1500 cc manual transmission. Odometer masih di 14 ribuan ya, ini tahun 2020 guys. Odometer masih di 14 ribuan, pajaknya masih hidup sampai November 2021 nanti. Eksterior C, interior C, mesinnya juga terkategori di C. Di open di harga 95 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Legoas. Oke guys, lanjut. Jarang ada nih di Balai Lelang Legoas. Sekarang ada Honda Freed, tapi ini masih tipe yang S ya. Ini tahun 2012, warna coklat metalik. Odometernya di 221 ribuan. Grade-nya masih B, cuma nanti kita akan coba cek lagi nih. Pajak mati di bulan Agustus 2021. Catatan aki soak, plafon kotor, jok tengah. Untuk di bagian armrestnya sebelah kanan rusak. Bagian bumper ada yang renggang, ada cat yang mengarat. Di open di harga 89 juta rupiah. Langsung kita cek secara fisiknya. Ini adalah tipe S guys. Belum ada fog lamp ya di bagian depannya. Headlamp masih terbilang cukup menurut gua. Untuk di bagian velgnya nih masih OEM semuanya ya. Jadi di belakang ini ada ban pecah diganti dengan bawaan serepnya. Kondisi ban kurang lebih di 50%. Sisanya nih masih terbilang cukup oke untuk di bagian catnya. Hanya kalau kita lihat di bagian sebelah kanan dari bumpernya nih sudah agak renggang ya. Lanjut cek di bagian sisi sebelah kiri dari mobil ini masih terbilang cukup presisi, velgnya masih cukup lengkap ya, dan sisanya masih ada di serep belakangnya. Kondisi masih terbilang cukup oke sih, hanya butuh dicuci dan dipoles nih akan oke lagi. Kita cek di bagian belakang nih guys. Oke guys, ini adalah di bagian belakang dari Honda Freed S 2012. Belum ada sensor parkirnya, stop lamp masih terbilang oke. Sudah bukan stop lamp yang nanas ya, tapi ini stop lamp yang sudah rata. Kondisi masih cukup oke. Defogger pastinya untuk kaca belakang. Masih ada spoiler dan juga masih ada wiper di belakangnya, jadi masih cukup lengkap. Oke, kita cek sedikit guys di bagian interiornya. Head unit double din masih bawaan pabrikannya. Automatic transmission. Di bagian AC konsol tengahnya nih masih kompor gas, masih putaran, belum digital. Dashboard masih terbilang cukup. Untuk di bagian jok ini masih dilapis kulit warna coklat seperti ini. Sisanya masih terkategori cukup sih kalau menurut gua di bagian interior. Oke, buat teman-teman nih yang tertarik dengan Freed, ada di depan kita. Ini adalah Honda Freed tipe S automatic transmission 1500 cc tahun 2012. Warna coklat metalik ya jatuhnya di sini. Pajak mati di bulan Agustus 2021 nanti. Odometernya cuman lumayan sudah cukup tinggi di 221 ribuan. Eksteriornya menurut gua C, interior C, mesinnya juga terkategori C. Di open di 89 juta rupiah nih. Buat teman-teman yang tertarik mobil keluarga, ada di depan kita mobil Freed 89 jutaan, ada di Balai Lelang Legoas.
Oke, lanjut guys, masih ada unit mobil keluarga lagi nih di depan kita yang dicari banyak orang juga, Innova, tapi ini Innova Reborn. Kita langsung cek aja dulu. Di depan kita nih ada Toyota Innova Reborn 2000 cc tipe V automatic transmission 2017, warna silver dan juga warna hitam ya guys. Odometernya rata-rata di 50 sampai 80 ribuan. Pajaknya mati di bulan 5 2021 rata-rata ya. Jadi ini baru banget mati nih pajaknya. Eksteriornya masih terbilang cukup baik, interiornya C, mesinnya kategori cukup baik. Di open sudah turun harga dari 238 kemarin, sekarang di 225 juta rupiah. Sisa 2 unit ini guys yang akan dilelang di Balai Lelang Legoas, warna hitam dan juga warna silver ya. Eksteriornya yang hitam ini ada beberapa baretan kasar di bagian bumper sebelah kanannya. Headlamp, fog lamp masih terkategori oke. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya. Masih cukup presisi dan masih cukup shiny. Untuk bagian cat butuh dicuci dan dipoles aja nih guys. Nah, PR yang terberat di bagian Innova yang hitam ini, sebelah kiri fendernya ini ada penyokan seperti ini dan baretan kasar, jadi bekas nabrak. Nah, teman-teman harus memperhatikan lagi. Tulangan sih masih cukup aman, tapi di sini fender dan bagian bumpernya ini harus butuh repair guys. Di bagian sisanya nih masih terkategori cukup baik, masih cukup presisi ya. Lanjut kita cek yang warna silver, ini masih terbilang cukup oke. Sensor parkir juga masih ada di bagian cornernya. Headlamp, fog lamp masih oke, cukup presisi, belum ada baretan kasar dan juga penyok di bagian sisi sebelah kanannya. Velg masih OEM dan kondisi ban masih kurang lebih 50 sampai 60%. Lanjut di bagian sisi sebelah kanan masih juga cukup shiny, hanya butuh cuci poles lagi nih, kelihatan seperti baru nih guys. Masih cukup oke ya. Kita cek dua-duanya di bagian belakangnya seperti apa. Oke guys, ini adalah di bagian belakang dari Innova V 2000 cc bensin ya, ada di Balai Lelang Legoas. Untuk di bagian kondisi belakang ada 4 titik sensor parkir kedua-duanya. Stop lamp masih oke, defogger untuk kaca belakang, spoiler dan wipernya ini masih ada dan masih terbilang cukup baik nih menurut gua ya. Di bagian belakangnya masih oke banget. Kalau kita bahas di bagian interior, pernah kita cek nih untuk Innova Reborn, di dalamnya ini masih cukup baik, masih terbilang oke banget. Masih ada sarung jok bawaannya, dan juga kalau sarung joknya dilepas, krimnya ini durable ya, bawaan dari pabrikannya dan masih oke, warna brown. Dan ini terbilang cukup fancy banget sih guys untuk Innova Reborn tahun 2017. Ada di Balai Lelang Legoas, teman-teman langsung aja cek nih untuk informasi lebih lanjutnya di Balai Lelang Legoas. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik nih, ada 2 mobil keluarga lagi. Ini adalah mobil inceran banyak orang juga. Ini adalah Toyota Innova Reborn tipe V 2000 cc automatic transmission bensin tahun 2017. Odometernya rata-rata di 50 sampai 80 ribuan. Pajak mati di bulan 5 2021 sudah baru mati ya. Eksteriornya nih cukup baik, interiornya cukup baik dan mesinnya terbilang cukup baik menurut gua. Di open sekarang turun dari 238 di 225 juta rupiah. Jadi buruan nih, sisa 2 ini buat teman-teman yang tertarik, yang lainnya sudah sold out. Hanya ada 2 Reborn untuk lelang berikutnya di Balai Lelang Legoas di harga 225 juta rupiah. Jadi buruan, jangan sampai ketinggalan, teman-teman cek di Balai Lelang Legoas. Oke guys, last but not least, ada 2 tipe lagi nih yang akan dilelang di Balai Lelang Legoas, yaitu Avanza dan juga ada Toyota Limo. Kita cek dulu yang Avanza karena ini adalah mobil incaran banyak orang. Sisa tinggal 4 unit lagi nih guys. Hanya sisa 4 nih guys. Legoas sudah mengeluarkan seluruh unit Avanza G Automatic Transmission 2017 dan ini adalah kondisi-kondisi yang terbaiknya. Ini adalah Toyota Avanza G Automatic Transmission 2017. Odometer rata-rata di 40 sampai 60 ribuan. Grade-nya masih serba cukup baik ya menurut Balai Lelang Legoas. Pajak mati di bulan 5 keseluruhan 2021. Di open sekarang di harga 120 juta rupiah. Nah, ini adalah kondisi yang terbaiknya ya, warnanya silver dan juga warna hitam. Dan ini juga ada, kita cek aja dulu di bagian depannya. Terbilang cukup baik nih guys. Headlamp, fog lamp masih oke, grill masih oke, cat juga masih cukup shiny. Jadi hanya butuh dicuci lagi dan dipoles. Velg masih semuanya bawaannya dari Toyota atau Avanzanya. Masih terbilang cukup presisi nih. Untuk di cangkang spion, chrome-nya juga masih belum ada yang korosi. Untuk di bagian kondisi belakangnya seperti ini guys, sudah ada N-bar-nya keseluruhannya, 2 titik sensor parkir, stop lamp masih terkategori cukup baik nih, sudah ada spoiler dan juga masih ada wiper. Kalau gue bilang cukup baik ya di bagian eksterior nih guys. Oke, jadi nggak berlama-lama guys, ini banjir Innova, Avanza dan mobil-mobil incaran banyak orang di Balai Lelang Legoas. Ini untuk event berikutnya nih guys, ini adalah batch terakhir untuk Avanza G 2017 Automatic Transmission. Sisa ini aja, sisa 4 guys. Ini adalah lot terbaiknya yang akan dikeluarkan untuk event lelang berikutnya, jadi jangan sampai ketinggalan. Ini adalah Toyota Avanza G Automatic Transmission, warna hitamnya 3 dan silvernya 1, 2017 ya guys, dengan kondisinya masih serba cukup baik nih dari eksterior, interior dan juga mesinnya.
Dengan pajak mati baru bulan 5 ini ya 2021, dan ini di open sekarang di 120 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Legoas. Ini adalah batch terakhir untuk Avanza G 2017 automatic transmission dari Balai Lelang Legoas. Oke, sedan nih guys, baru akan dilelang dan ini baru nongol catatannya di gua. Ini di depan kita nih ada Toyota Limo guys, 2016 manual transmission. Dan dengan kondisinya exterior C, interior C, mesin C. Cuman kita akan coba sedikit cek aja, pajaknya mati di bulan 9 2020 kemarin. Nah, ini di open di harga 75 juta rupiah buat teman-teman yang nyari Limo 2016 nih guys. Sudah plat hitam dan ini bukan ekstraksi tapi ini adalah operasional dari perusahaan juga. Kalau dilihat nih headlampnya sudah menguning begini ya teman, masih bisa diservis. Belum ada fog lampnya pastinya. Velg sudah alloy seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih di sekitar 40-50%. Spion masih standar, belum ada sein di bagian cangkang spionnya dan masih cukup presisi ya di bagian sisi sebelah kirinya. Kita cek coba di sisi sebelah kanannya. Oke, ini adalah sisi bagian sebelah kanan dari Limo, masih terbilang juga cukup presisi sih guys. Hanya saja nih bagian headlampnya sudah agak mengusam banget ya. Dan ini kita coba cek di bagian sisi belakangnya seperti apa. Oke guys, di bagian sisi belakangnya ini yang terbilang ada PR ya. Kalau untuk stop lamp oke, belum ada defogger pastinya untuk di kaca belakangnya. Belum ada stop lamp juga, cuman nih di bagian bumpernya sudah ada cat yang pecah seperti ini. Jadi ini butuh di sedikit repair dan juga di repaint nih untuk di bagian belakangnya. Cuman masih terbilang cukup presisi ya untuk di bagian nutnya, di bagian kiri dan kanannya dari quarter dan juga bumpernya. Oke guys, ini adalah salah satu sedan yang baru masuk lot. Di depan kita nih ada Toyota Limo ya 2016 manual transmission. Sudah plat hitam nih, bukan ekstraksi guys, jadi nggak usah khawatir. Odometernya di 100.000 lebih nih. Jadi buat teman-teman langsung aja cek, ini adalah mobil X operasional PT. Exterior C, interior C, mesin C sudah kita kelilingin tadi. Di open nih di harga 75 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Limo 75 juta rupiah, langsung aja cek di Balai Lelang Legoas. Jangan sampai ketinggalan guys, ada unit-unit menarik inceran banyak orang di Balai Lelang Legoas untuk event lelang berikutnya. Oke guys, karena kondisinya sudah berangin juga dan cukup mendung ya. Nah ini di Balai Lelang Legoas nih sudah agak mendung dan mau turun hujan. Ya semoga insya Allah nih berkah buat kita semua. Jangan lupa nih guys, cek di deskripsi video gue ini ada informasi tentang Balai Lelang Legoas. Ini adalah mobil-mobil inceran yang akan dilelang pada event lelang berikutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, langsung download aplikasinya di App Store atau di Play Store nih handphone teman-teman semua. Jangan lupa juga follow Instagram Dozo21 biar mendapatkan update terbaru dari Dozo21 termasuk subscribe channel ini guys. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.